sebelum sebaiknya Anda berhati-hati karena kecelakaan mulai marak terjadi. Faktor terjadinya kecelakaan adalah karena tidak tertibnya para pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas yang ada. Berikut liputan dari para pengguna jalan yang tidak tertib. Kenapa tadi Anda melanggar lalu lintas? Ya, karena gua buru-buru mas, dan cepet-cepet sampai rumah. Ini. Kenapa sih kalau Anda melanggar itu ada yang dirugikan? Tahu sih, orang lain yang dirugikan. Cuma kan ya, saya buru-buru. Jadi ya melanggar lalu lintas. Wajar lah. Maraknya kecelakaan yang selalu terjadi di jalan raya adalah penyebab utama dari pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm, bahkan ugal-ugalan. Ya nggak suka aja mas, maksudnya kan itu membahayakan diri sendiri dan orang lain, itu aja. Biasanya pelanggaran apa yang sering dilihat mas? Pemborden sama lampu merah sama apa namanya itu yang bonceng tiga. Yang ketiga? Iya itu apa berempat itu. Oh nggak ini. Menurut mas hukumannya apa yang pantas? Tangkap apa ditilang? Ditilang aja biar kasih pelajaran, maksudnya kapok gitu. biar kapok aja gitu. Oh. Tidak ada habisnya para pengendara yang selalu melanggar peraturan lalu lintas. Mereka melaju seenaknya seperti tidak ada peraturan yang berarti di sana. Jadi dia bukan hanya ngerugiin diri sendiri ya, dia juga suka ngerugiin orang lain gitu. Kita kan menghormati pemakai jalan yang lain gitu kan. Jadi kalau dia disiplin dengan lalu lintas, saya rasa itu juga akan tertib lalu lintas juga. Ntar kesananya dia akan lebih disiplin lagi gitu. Ya, alasan utama seorang pengendara berani nekat melanggar norma lalu lintas adalah kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi mereka, terlebih kurangnya kedisiplinan waktu tanpa memikirkan dampak tindakan yang dilakukan. Untuk motor ya, kebanyakan anak-anak sekolah yang SMP gitu, kayaknya dia kalau di rumah dia pinjam sama orang tuanya cuma buat itu ke tempat temen gitu. Ternyata dia ntar buat belajar sama temennya bertiga, udah gitu nggak pakai helm. Yang udah pasti itu kan dia nggak punya SIM pastinya. Terus kadang-kadang perboden suka juga dilewatin, nggak hanya motor aja sih, kadang-kadang mobil juga. Kebanyakan mobil tuh mobil pribadi. Kalau pribadi kan kita nggak bisa tahu dia sipil apa pejabat gitu. Kalau taksi sih udah pasti ketahuan orang sipil gitu. Untuk saya pribadi ya, supaya pengendara nggak melanggar lalu lintas, pertama untuk motor,
untuk motor itu dia harus punya SIM dulu deh, SIM C ya. Tertib lalu lintas, usahain tuh bikin SIM-nya jangan nembak, kita ikutin proposal, ikutin prosedur supaya dia buat dirinya sendiri sih. Ntar di jalannya dia bagaimana gitu, apalagi kan sekarang semua orang pengen cepet, pengen buru-buru gitu tanpa memikirkan efek dari cedera apa enggaknya dia gitu. Terus kalau untuk mobil kadang-kadang anak SMP ya gitu, yang seperti saya bilang tadi, anak SMP, anak SMA yang udah bisa bawa mobil tapi nggak punya SIM, dia kadang-kadang laganya suka tengil gitu istilahnya, belagu. Kadang-kadang di jalan suka motong kiri, motong kanan tanpa melihat pengendara motor gitu. Motor kan biasanya kalau dia kutik sedikit, kalau motor kagak melihat meleng gitu bisa jatuh. Kesian motornya juga gitu. Nggak takut kena sanksi dari polisi gitu kalau ketangkep? Kalau ada polisi ya ngeri juga sih mas, cuma kalau nggak ada sih ya robos aja selagi nggak ada polisinya. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilanggar oleh pengendara kendaraan itu biasanya untuk roda 2, mereka itu sering melanggar pada rambu. Rambu itu ada dilarang menyalip ataupun garis tak terputus, mereka tetap aja menyalip padahal di situ garisnya lurus tidak putus-putus. Tapi kalau seharusnya mereka itu tidak boleh menyalip, dan kendaraan roda 2 itu mereka berjalan tetap pada jalur sebelah kiri. Tapi karena mengejar waktu mereka masuk ke jalur kanan, sehingga pelanggaran ini paling sering dilakukan oleh pengendara roda 2. Kemudian untuk roda 4, apalagi di kota-kota besar, banyak sekali pertokoan yang tidak menyediakan fasilitas parkir, sehingga mereka pengendara roda 4 sulit untuk mencari tempat parkir. Nah, pelanggaran ini sering terjadi di kota-kota besar seperti di mal-mal yang menyediakan lahan parkirnya terbatas. Kemudian juga untuk roda 4 banyak sekolah-sekolah yang tidak menyediakan lahan parkir, sehingga parkir kendaraannya itu memakan badan jalan ataupun menggunakan tempat-tempat orang melakukan pejalan kaki atau pedestrian. Mungkin itu yang sering terjadi. Kemudian untuk angka kecelakaan setiap tahunnya itu terus bertambah karena kendaraan semakin hari itu semakin banyak. Kalau dihitung rasionya, untuk Kabupaten Tangerang saja itu untuk sepeda motor bisa sehari 3.000 keluar sepeda motor merek Honda, belum merek Yamaha, belum merek yang lainnya. Dan kemudian juga untuk mobil itu banyak sekali kecelakaan yang terus bertambah karena mobil juga setiap harinya bertambahnya sangat pesat sekali, sehingga keselamatan para pengendara kendaraan ini sulit kita hindari setiap tahunnya, karena setiap tahunnya ada beberapa istilah mudik bareng. Nah, mudik bareng ini yang paling sering bertambah setiap tahunnya, dan pertambahannya itu bisa mencapai 2 kali lipat. Jadi sehingga setiap tahun itu pasti kecelakaan lalu lintas itu bertambah terus ya, tidak pernah berkurang. Sekalipun itu kendaraan dikurangi, tapi kalau lihat jalannya itu tidak akan mungkin bisa berkurang untuk angka kecelakaan lalu lintas. Biasanya pelanggaran apa sih
merah dan sudah masuk di jalan. Anda nggak takut kalau misalnya ada apa-apa dengan Anda kalau Anda melanggar? Takut sih ada, tapi seenggaknya kan harus kudu hati-hati, Mas. Ya, biasanya pelanggaran lalu lintas itu dilakukan pada saat mereka dengan alasan jaraknya tidak terlalu jauh, sudah dekat kok Bu, cuma di depan. Jadi mereka enggan untuk membawa memakai helm, membawa surat-surat, STNK. Jadi karena mengingat tempatnya dekat, jadi mereka ya tidak menggunakan helm. Dan satu lagi alasannya itu biasanya mereka mengejar waktu. Jadi karena mengejar waktu, mereka melanggar apa yang dikatakan itu dilarang rambu-rambu yang melarang mereka untuk memutar arah ataupun memakai jalur sebelah kiri untuk pakai pedestrian untuk pejalan kaki. Terus kemudian juga mereka melanggar aturan dilarang memutar balik. Jadi kebanyakan itu mereka melanggar itu karena waktu, terus kemudian juga karena jaraknya tidak terlalu jauh. Undang-undang yang membahas tentang peraturan lalu lintas itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana undang-undang sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92. Jadi di Undang-Undang 14 Tahun 92 itu banyak yang direvisi, sekitar 200 pasal. Jadi ada beberapa perubahan yang mana langsung dicantumkan pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas memang itu tidak abu-abu lagi, tapi sudah jelas. Misalkan saja pasal 281 itu undang-undang yang mengatur larangan tentang orang mengendarai sepeda motor tidak diperkenankan apabila tidak memiliki surat izin mengemudi. Di situ jelas ancaman hukumannya 4 bulan hukuman kurungan ataupun denda 1 juta rupiah. Pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92 itu tidak dijelaskan. Jadi di sini Undang-Undang yang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah sangat jelas sekali disebutkan, apalagi mengenai pasal kecelakaan. Jadi di Undang-Undang 14 itu kita tidak ada yang mengatur tentang seseorang mengalami kecelakaan itu dipidana. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu jelas pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang mengatur tentang kelalaian orang dalam berkendaraan. Itu ancamannya adalah hukuman pidana. Jadi jelas sekali di sini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu lebih konkret. Jadi tidak lagi abu-abu ataupun dimasukkan dalam satu pasal. Semua jelas pasalnya yang mengatur tentang kelalaian orang-orang yang mengendarai kendaraan tersebut. Jadi di sini juga dijelaskan tentang keamanan keselamatan. Jadi keamanan keselamatan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92 tidak disebutkan. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini jelas bahwa undang-undang yang mengatur tentang keamanan keselamatan adalah lalu lintas, polisi lalu lintas. Solusi yang dilakukan Polda Metro Jaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan berbagai razia ataupun operasi. Di Polda Metro Jaya sendiri itu terdapat 4 kali operasi selama 1 tahun. Jadi ada operasi lilin, ada operasi patuh, ada operasi simpati, dan ada operasi tentang penegakan hukum. Jadi di sini Polda Metro Jaya jelas-jelas terus mencegah dengan berbagai operasi. Kemudian juga ada cara yang benar-benar langsung dirasakan masyarakat adalah dengan kita mendatangi beberapa sekolah. Beberapa sekolah kita datangi dengan memberikan penyuluhan ataupun mengadakan safety riding. Dan ini juga kita berlakukan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang sering menggunakan sepeda motor ataupun roda 4. Terutama kita juga sering mengadakan safety riding pada pengusaha-pengusaha taksi,
ataupun bus. Nah, ini besar sekali dirasakan manfaatnya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Karena setiap ada pelanggaran pasti itu akibatnya adalah kecelakaan, dan kecelakaan itu terjadi diakibatkan dari pelanggaran lalu lintas. Di sini kita sering sekali mengadakan berbagai penyuluhan. Jadi benar sekali Polda Metro dalam hal ini kita ada lembaga ataupun fungsi yang menangani khusus untuk penyuluhan, yaitu Dikmas Lantas. Jadi untuk Polda Metro Jaya ini ada beberapa fungsi yang mengenai penegakan hukum itu dilakukan adalah operasi, dan untuk mencegahnya kita menggunakan dengan penyuluhan yaitu di bidang Dikmas Lantas. Jadi untuk Polda Metro Jaya setiap tahunnya itu tidak pernah berhenti untuk mencegah beberapa pelanggaran yang sering terjadi. Mungkin untuk jawaban terakhir ini, kami untuk wilayah kecil seperti Pondok Aren kita sering mengadakan penyuluhan yang mana di sini ada beberapa SMA yang setiap hari menggunakan sepeda motor siswanya. Jadi siswa untuk SMA kita tidak perkenankan membawa kendaraan bermotor sebelum mereka berusia 17 tahun. Mungkin itu saja kali yang perlu kami jelaskan. Itulah sebagian kasus dari banyaknya pelanggaran lalu lintas. Jadi mulai sekarang Anda sebaiknya berhati-hati karena yang dirugikan tidak hanya Anda sendiri, tapi juga orang lain dan orang-orang di sekitar Anda. Saya Eliana, terima kasih dan sampai jumpa.